Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Saraswati Namastubhyam, Warade Kamarupini, Sidi Ramba Karisyami, Sidir Bawantu Esani. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 11 bab 1 Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Adapun indikator atau tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan pertama ini, yakni yang pertama, mengetahui pengertian yoga sanas, kemudian yang kedua, mengetahui sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian daripada yoga. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj, yang artinya menghubungkan atau menyatukan. Dilihat dari kata menghubungkan atau menyatukan, maka tentu timbul pertanyaan, apa yang mau dihubungkan, apa yang mau disatukan. Jadi yang dimaksud menghubungkan atau menyatukan di sini adalah yoga diartikan sebagai media atau alat untuk menghubungkan jiwa manusia dengan jiwa Sang Pencipta, yakni Ida Sang Hyang Widiwasa, untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kelepasan atau moksa. Sehingga yoga dapat diartikan sebagai menghubungkan atau menyatukan spirit individu atau jiwa manusia dengan spirit universal atau jiwa dari Tuhan itu sendiri melalui keheningan pikiran. Jadi, yoga adalah cara menghubungkan diri dengan Sang Pencipta dengan cara mengendalikan pikiran. Untuk selanjutnya, ada beberapa pengertian tentang yoga yang terdapat dalam buku Yoga Sutra. Pengertian yang pertama, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Kemudian, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang terakhir, yoga juga dapat diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Sang Hyang Widiwasa secara terus-menerus. Jadi demikian tadi ada 3 pengertian yoga yang terdapat dalam kitab Yoga Sutra. Melangkah yang tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu sejarah mengenai yoga. Berbicara mengenai yoga, maka tentu kita harus tahu bagaimana asal-muasal daripada keberadaan ajaran yoga. Ajaran yoga dalam agama Hindu merupakan karya Maharsi Patanjali yang berbentuk sutra atau kalimat pendek dan padat. Jadi yang dimaksud dengan sutra di sini adalah bentuk kalimat pendek dan padat. Kemudian dalam perkembangannya, yoga telah diketahui sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui pernafasan. Awal mula munculnya yoga diprakarsai oleh Maharsi Patanjali dan menjadi ajaran yang diikuti banyak di kalangan umat Hindu. Bahkan pada saat ini, kita bisa menyaksikan bahwa di tengah-tengah rutinitas kehidupan masyarakat pada zaman modern ini, tentu banyak sekali tingkat stres yang dirasakan oleh kebanyakan umat manusia. Ya, stres itu sendiri pemicunya adalah pikiran itu sendiri. Jadi, pada saat ini kebanyakan hampir semua masyarakat
memilih yoga sebagai salah satu cara atau media untuk menyehatkan badan mereka, terutama menyehatkan pikiran mereka. Karena kunci daripada badan jasmani yang sehat adalah dari rohani yang sehat atau pikiran itu sendiri. Jadi demikian mengenai keberadaan sejarah yoga. Bisa ditambahkan juga bahwa Maharshi Patanjali, beliau mengartikan bahwa kata yoga sama dengan citta werti niroda. Jadi citta itu adalah alam pikiran, ya, yang bermakna penghentian gerak pikiran. Jadi pikiran itu sendiri diartikan sebagai gelombang-gelombang yang tidak ada hentinya, sehingga yoga itu bisa diartikan sebagai pengendalian diri daripada gelombang-gelombang pikiran manusia yang tidak terbatas. Demikian mengenai sejarah yoga. Selanjutnya, dalam kitab Yoga Sutra Patanjali, karangan daripada Maharshi Patanjali dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yang di dalamnya terdiri dari 194 sutra. Pembagian yang pertama disebut dengan kitab Samadhipada. Kitab Samadhipada membahas mengenai sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Di dalamnya juga memuat tentang perubahan-perubahan pikiran dan tata cara melaksanakan yoga. Jadi jika seseorang ingin mempelajari yoga, maka awal daripada pelajaran yoga itu dapat dimulai dengan kitab yang pertama, yaitu Samadhipada, karena di dalamnya memuat tentang tata cara melaksanakan yoga. Selanjutnya, setelah memahami tata cara melaksanakan yoga dari kitab Samadhipada, maka yang kedua adalah kitab Sadhanapada. Sadhanapada merupakan kitab yang di dalamnya memuat atau membahas mengenai pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi, kemudian tentang kedudukan, kemudian membahas tentang karma pala. Karma pala itu sendiri adalah hasil daripada setiap perbuatan. Selanjutnya, pembagian dari kitab sutra yang keempat, Yoga Sutra yang ketiga adalah Vibhuti-pada, di mana Vibhuti-pada membahas mengenai aspek sukma atau batiniah serta kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Jadi bisa kekuatan gaib ini diartikan sebagai kekuatan tubuh atau cakra yang bisa dibangkitkan ketika seseorang mempraktekkan daripada yoga itu sendiri. Terakhir, kitab yang terakhir adalah Kaivalyapada, di mana di dalam kitab ini membahas mengenai hakikat dari yoga itu sendiri adalah alam kelepasan atau kenyataan di mana roh atau jiwa sudah bisa mengatasi alam duniawi, atau dalam hal ini disebut dengan moksa, kelepasan jiwa terhadap keterikatan duniawi. Demikian tadi pembahasan mengenai pengelompokan kitab Yoga Sutra. Selanjutnya, dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 48 dan di dalam kitab Rigveda Mandala 6, kemudian Sutta 47 mantra 11, ada beberapa jenis yoga yang baik untuk diikuti. Yang pertama yaitu Hatha Yoga. Yang dimaksud dengan Hatha Yoga ini adalah gerakan yoga yang menitik beratkan terhadap gerakan fisik atau yang disebut dengan asana. Selain asana, dalam Hatha Yoga ini juga diterapkan teknik pernafasan atau pranayama disertai dengan meditasi. Jadi, posisi tubuh yang diatur dalam gerakan asana tersebut diharapkan dapat membawa
pikiran menjadi tenang, sehat, dan penuh vitalitas atau penuh energi. Kemudian, dalam Hatha Yoga ya, disarankan ini untuk memilih gerakan yang sesuai atau yang paling nyaman, di mana posisi tubuh diharapkan paling rileks. Jadi tidak ada gerakan yang dipaksakan, akan tetapi diberikan kesempatan untuk memilih gerakan yang bisa membuat tubuh menjadi rileks. Kemudian dalam pengelompokan jenis-jenis yoga yang kedua, yaitu mantra yoga. Mantra yoga ini adalah gerakan yoga atau jenis yoga yang dilaksanakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Jadi kenapa harus mengucapkan mantra dengan penuh konsentrasi? Karena dengan mengucapkan mantra yang pengucapannya benar dan penuh konsentrasi, maka diharapkan kita mendapatkan kekuatan daripada mantra itu sendiri. Jenis yoga yang keempat yaitu Laya Yoga atau Kundalini Yoga. Yang ketiga ya, Laya Yoga atau Kundalini Yoga. Gerakan yoga yang dilakukan, jadi Kundalini Yoga ini adalah gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau membangkitkan daya kekuatan yang ada di dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan membangkitkan cakra tubuh. Jadi cakra tubuh ini bisa dibangkitkan dengan latihan-latihan mental dan jasmani. Selanjutnya, jenis yoga yang keempat yaitu Bhakti Yoga. Jadi, yoga sebenarnya tidak selalu harus berbentuk asanas atau gerak tubuh. Di Bhakti Yoga ini adalah jenis yoga yang memfokuskan diri ke dalam hati. Yang dimaksud ke dalam hati ini adalah Bhakti Yoga itu sendiri hakikatnya adalah menerapkan ajaran yoga dengan ajaran cinta kasih atau welas kasih. Cinta kasih yang dimaksud di sini bukan cinta kasih personal, tetapi cinta kasih yang universal. Jadi menyayangi semua ciptaan daripada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi ini adalah perilaku welas asih dalam ajaran Bhakti Yoga. Jenis yoga yang kelima adalah Raja Yoga. Jadi Raja Yoga ini menitik beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Jadi Raja Yoga ini menitik beratkan terhadap teknik meditasi yang dimana nanti mengarah pada tata cara penguasaan diri, pengendalian diri, pengekangan diri, sekaligus menghargai diri sendiri dan juga sekitarnya. Ajaran yoga, Raja Yoga merupakan dasar daripada Yoga Sutra, sehingga ada istilah yang menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan atau mempraktekkan daripada ajaran Raja Yoga maka disebut dengan istilah yogin. Selanjutnya, jenis yoga yang keenam adalah Jnana Yoga. Jnana Yoga merupakan gerakan yoga dalam bentuk ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk meraih kebijaksanaan. Gerakan ajaran Jnana Yoga ini cenderung menggabungkan antara kepandaian dan kebijaksanaan, sehingga nantinya dengan kebijaksanaan yang dimiliki dapat memperoleh hidup yang lebih baik, lebih bisa bermanfaat untuk lingkungan. Dan orang yang mempraktekkan daripada ilmu pengetahuan atau Jnana Yoga ini, kebijaksanaan ilmu pengetahuan ini disebut dengan Jnanin. Selanjutnya
ada Karma Yoga. Jadi dalam Karma Yoga ini, jadi ajaran Karma Yoga ini menitik beratkan terhadap perbuatan atau kewajiban. Jadi lewat Karma Yoga ini seseorang melakukan kewajiban atau tugas tanpa menginginkan buah hasil. Jadi seseorang yang bisa menerapkan Karma Yoga atau melakukan swadharma atau kewajiban tanpa mengharapkan pamrih atau balasan, maka sebenarnya ia telah mencapai yoga itu sendiri karena hasil sepenuhnya telah diserahkan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa. Orang yang mempraktekkan ajaran daripada Karma Yoga disebut dengan istilah karmi. Setelah kita menyimak pembelajaran dari awal, mulai dari pengertian, kemudian sejarah jenis-jenis yoga, maka tiba di evaluasi pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini ditutup dengan memberikan evaluasi untuk kalian. Jadi sebagai bentuk respon terhadap pembelajaran pada kali ini, ada evaluasi yang diberikan. Jadi berbentuk esai, soalnya ada 3. Yang pertama, tuliskan secara singkat pengertian daripada yoga. Yang kedua, jelaskan sejarah yoga dalam ajaran agama Hindu. Dan yang terakhir, nomor 3, uraikan secara singkat pengelompokan dari kitab Yoga Sutra. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pertama. Kita tutup kesempatan pertama ini dengan mengucapkan salam Paramasanti, Om Santi 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 Om.